Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita manjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha sempurna dan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Di mana dalam kesempatan sore hari ini kita sudah bersama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan belajar bersama. Insyaallah masih melanjutkan tentang masalah miftahu barokati rizq, kunci-kunci pembuka untuk keberkahan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnahnya Rasulullah SAW, itu merupakan suatu tanda kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun orangnya, laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang dari bangsa mana, dari suku mana, fisiknya seperti apa, itu tidak dipandang. Yang penting dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat yakni hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya seorang hamba dari perkara-perkara ibadah. Kebaikan dunia yakni hal-hal duniawi, akan tetapi yang bisa menyokong, yang bisa mendukung seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya Allah jadikan dia sebagai seorang yang faqih, seorang yang faham dalam urusan agamanya. Maka sabda Nabi SAW ini memberikan gambaran kepada kita, jika seorang hamba dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya menuju ke majelis-majelis ilmu, Allah beri kesempatan kepadanya untuk belajar tentang Al-Quran. Allah beri kemudahan untuk belajar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kemudahan dia untuk menjalankan perkara-perkara keagamaan. Maka itu mudah-mudahan merupakan tanda seorang hamba itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan dunia maupun akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari bersama atau murojaah bersama tentang 3 hal yang menjadi kunci pembuka barokahnya rezeki seorang hamba. Yang pertama yaitu al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua taqwa Allah,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal, menyadarkan hatinya dalam segala urusan hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum melanjutkan kepada poin yang keempat dan berikutnya terkait masalah keimanan, terkait masalah keimanan, yang mana keimanan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang hamba. Iman itu sangat menentukan apakah seorang hamba itu selamat di dunia maupun akhiratnya ataukah tidak. Iman sangat menentukan apakah seorang hamba itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya ataukah tidak. Allah SWT telah menegaskan, wa man lam yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orangnya yang dia kufur terhadap keimanan, yang dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mau beriman terhadap segala hal yang telah Allah wajibkan untuk mengimaninya, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh telah batal, telah musnah seluruh amal kebaikan yang dia lakukan. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk kalangan orang-orang yang merugi. Nah, ini jelas sangat menunjukkan tentang sangat mendasarnya dan sangat pentingnya perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan apapun, amal soleh apapun, ketaatan apapun yang kita lakukan, baik yang itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah murni, ataupun ibadah sosial, kebaikan kita kepada makhluk yang lainnya, itu akan menjadi musnah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pelaku kebaikan itu tidak melandasinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan tentang masalah keimanan ini. Dan kaitannya dengan pembahasan kita, kemarin telah kita sebutkan di antara wujud keimanan yaitu kita meyakini salah satu di antara nama-namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, bahwasanya Allah lah zat yang maha kaya, Allah lah zat yang maha memberikan rizki kepada kita semuanya. Bukan hanya kita manusia, akan tapi juga seluruh makhluk-makhluk yang lainnya yang wujud di alam semesta raya ini, semua rizkinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang menentukan rizki kepada mereka. Maka termasuk bagian dari keimanan dalam bab ini, bahwasanya rizki dari setiap hamba itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, itu semua apa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk bagian-bagian rizki bagi seorang hamba, apa yang terjadi di alam atas, di alam langit maupun di alam bawah secara global maupun secara terperinci, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam hal ini, yakni terkait masalah rizki, di surah Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu apapun yang ada di permukaan bumi ini, yang berjalan atau melata ataupun yang lainnya di permukaan bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan rizkinya itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan, baik hewan yang ada di daratan maupun hewan yang ada di perairan, semuanya itu telah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian rizkinya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah itu maha mengetahui tempat menetapnya mereka semuanya, makhluk-makhluk itu, di mana mereka tinggal, di mana mereka menetap, wa mustaudaha, dan tempat di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Datang ke suatu tempat, pergi dari tempat itu menuju ke tempat yang lainnya, mobilisasi yang mereka lakukan, ya. Maka semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk segala kondisi yang terjadi pada setiap detik kehidupan kita atau setiap detik yang ada di alam semesta ini, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz, kitab yang nyata, kitab yang jelas dan menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tersebut. Tidak ada daun yang jatuh dari dahannya, melainkan itu sudah ada catatannya di sana. Tidak ada turun hujan di suatu tempat, di tempat lain tidak turun hujan, atau di beberapa tempat turun hujan tapi dengan intensitas yang berbeda, maka itu semuanya sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Termasuk bagian rezeki bagi setiap hamba itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Si fulan, si A mendapatkan bagian rezeki sekian, si B sekian, si C sekian. Si A mendapatkan bagian rezeki itu ketika di waktu ini dia mendapatkan sekian, di waktu yang berikutnya dia dapat sekian, di waktu yang lainnya dia diuji oleh Allah SWT dikurangi bagian rezekinya, di waktu yang berikutnya ternyata Allah berikan tambahan rezeki untuk menguji apakah dia bisa bersyukur ataukah tidak. Semuanya itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam aktivitas kita untuk mencari ma'isyah, ya mencari penghidupan, yang itu kewajiban bagi kita, apalagi kita sebagai seorang kepala keluarga, berkewajiban untuk menafkahi keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Maka yang penting dalam menjalankan tugas mencari rezeki itu adalah kita berusaha sungguh-sungguh dalam bekerja tersebut dengan amanah, sesuai dengan kewajiban kita. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah yang telah dibebankan dalam tugas kita masing-masing. Tapi masalah rezeki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalankan aktivitas apapun, ketika mencari rezeki itu, ya kita sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya bagian rezeki itu semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pola pikir seperti ini bisa kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam benak kita, insya Allah ini akan meringankan beban di dalam kehidupan kita. Yang penting kita menjalankan tugas, yang penting kita jalankan tugas dengan amanah, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban untuk berusaha, untuk berikhtiar. Yang penting kita sudah juga bermohon pada Allah SWT supaya diberi rezeki yang yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah SWT. Setelah itu sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri rezeki yang melimpah, mudah-mudahan itu merupakan rezeki yang bermanfaat bagi akhirat kita. Kalau Allah beri batasan pada rezeki yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran kita untuk menghadapinya, dan semoga Allah menjadikan yang sedikit itu berbarokah bagi kehidupan kita. Karena terkadang ada seorang hamba itu ketika diuji dengan rezeki yang sedikit, dia mampu untuk bersabar. Tapi betapa banyak orang yang ketika diuji dengan harta yang banyak, justru dia kemudian tidak mampu untuk mensyukuri harta yang banyak itu. Hartanya banyak itu akhirnya menggelincirkannya ke dalam perkara-perkara maksiat yang itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah tetapkan. Baik perkara itu kita merasa menyenanginya ataupun perkara itu mungkin kita tidak menyukainya, maka hendaklah kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya di balik itu semuanya ada hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik musibah-musibah yang menimpa kepada kita, termasuk mungkin disempitkannya rezeki bagi kita, atau dalam suatu kesempatan mengharuskan kita harus mengeluarkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita karena mungkin ada saudara kita atau anak kita sakit, istri kita sakit, atau mungkin kita sendiri yang sakit sehingga mengharuskan mengeluarkan biaya yang banyak. Kita yakini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala
di balik itu semuanya pasti ada hikmah yang agung. Kalau kita mampu bersabar, maka akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang keempat, poin yang keempat. Poin yang keempat yakni al-istighfaru wat taubah. Banyak-banyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kunci rizki bagi seorang hamba. Ini termasuk kunci keberkahan rizki bagi seorang hamba. Kenapa demikian? Karena di antara penghalang terbesar turunnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita terjerumus di dalamnya. Allah tidak ridho dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita melakukannya. Sementara Allah adalah yang menentukan segala urusan di alam semesta ini, termasuk rizki kita masing-masing, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terjerumus dalam suatu kemaksiatan, karena memang kita manusia biasa, tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, tidak terjaga dari dosa yang kecil maupun bahkan yang besar, maka itu dikhawatirkan akan menjadi penyebab terbesar dari terhalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka obatnya ya ini dengan menghilangkan penghalang tersebut. Ya, menghilangkan catatan dosa tersebut dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain ketika membahas tentang masalah kunci-kunci rizki, dan juga ketika membahas tentang kunci-kunci keberkahan rizki bagi seorang hamba. Allah ceritakan di situ perkataan Nabiullah Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, maka aku yaitu Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya. Dan kita insya Allah sudah mengetahui bagaimana luar biasanya dan kesabaran dari Nabiullah Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya. Beliau berdakwah 950 tahun, tapi sangat sedikit yang menerima dakwah beliau, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit. Tapi beliau tetap bersabar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika beliau mengatakan kepada kaumnya itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, hendaklah kalian memohon ampun rabbakum kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian semuanya. Rabb yaitu yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang menguasai segala urusan kalian, yang menjadi pengatur segala sesuatu di alam semesta ini, itu Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Makna memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ucapan lisan kita mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala al-azim, zat yang maha agung, ataupun ucapan-ucapan yang semakna dengan itu. Bukan hanya itu yang dimaksudkan dengan istighfar. Tapi istaghfiru, adalah kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ada syaratnya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin. Kalau kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaitannya maksiat-maksiat secara umum, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan yang kita bertaubat darinya. Maka kalau seorang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, tapi tanpa meninggalkan dosa yang dia bertaubat darinya, maka itu namanya bukan taubat yang nasuha, bukan taubat yang sebenarnya. Orang Jawa bilang apa, kapok lombok, taubat lombok, atau semisalnya. Tidak beneran namanya istighfar, banyak istighfar tapi tetap melakukan dosa yang dilakukan tersebut.
Maka syarat yang pertama dari taubat nasuha itu harus apa? Harus al-iqla', meninggalkan, ya, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari taubat nasuha itu adalah an-nadmu. An-nadmu itu adalah merasa menyesal. Menyesali apa yang telah terjadi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita terjerumus di dalamnya. Entah kita sengaja, entah kita tidak sengaja. Ketika kita sudah tersadar dari kemaksiatan itu, hendaknya kita menyesalinya. Ya, menyesal dengan penyesalan yang tulus. Benar-benar kita menyesal kenapa kita kok terjerumus di dalam kemaksiatan tersebut. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-azmu, punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk tidak terjerumus lagi di dalam kemaksiatan tersebut. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka itu berarti sudah termasuk kategori taubatan nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah ada kaitannya dengan haknya anak Adam, haknya orang lain, kita zalim pada orang lain, mungkin terkait harta kita ambil tanpa hak, atau mungkin terkait tanah kita geser batas tanah dengan tetangga sebelah, ataupun kedoliman-kedoliman yang lainnya, mungkin kita menjatuhkan kehormatannya, kredibilitasnya di belakangnya dengan ngerasani, dengan menggibainya, ataupun menfitnahnya, ataupun semisalnya. Kalau kaitannya dengan hak orang lain, maka ada tambahan syarat yang keempat, yakni mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Kalau berupa harta, kalau berupa uang dan semisalnya, maka kewajiban kita mengembalikan apa yang telah kita ambil tanpa hak tadi kepada pemilik yang berhak untuk memilikinya. Ya, itu harus kita kembalikan kalau berupa harta. Adapun kalau berupa kehormatan, mungkin kita ngerasani ghibah, atau mungkin kita menjatuhkan kehormatannya, atau mungkin kita memfitnahnya, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau Anda condong kepada pendapatnya ulama yang mengatakan tidak perlu disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, karena malah akan menjadi permasalahan baru, ya, malah akan membuat permasalahan baru. Cukup kita berupaya untuk merehabilitasi nama baiknya di tempat-tempat di mana kemungkinan besar tersebar fitnah yang kita sampaikan, tersebar yakni rasan-rasan yang kita sampaikan di tempat tersebut, maka kita berupaya untuk menghilangkannya. Kita berupaya untuk menghilangkan, yakni merehabilitasi nama baiknya. Nah, ini yang namanya taubat dengan taubat yang sebenarnya. Maka Nuh alaihissalam mengatakan istaghfiru rabbakum, adalah kalian istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Selain menyatakan yang demikian itu, maka Allah SWT kemudian juga memberikan yakni motivasi supaya seorang hamba itu banyak bertaubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula kebaikan perkara duniawi dari istighfar itu. Di kelanjutan ayat, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11, Allah SWT berfirman, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, kalau kalian banyak bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah SWT, kembali kepadanya Azza wa Jal, niscaya Allah SWT yursilis samaa'a, akan mengutus dari langit itu, 'alaikum, atas kalian, midrara, hujan yang deras yang membawa manfaat bagi kalian, ya, yang membawa manfaat bagi kalian. Ini yang pertama yang Allah sebutkan, akan menyebabkan datangnya hujan, tapi hujan yang deras. Hujan yang deras ini yang bermanfaat, bukan hujan yang membahayakan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Janjinya Allah SWT berikutnya, bagi yang banyak istighfar, bagi yang bertaubat dengan taubatan nasuha, wa yumdidukum, niscaya Allah SWT akan memberikan banyak kepada kalian, bi amwalin, dengan harta-harta, wa banin, dan anak keturunan. Ya, diberi harta yang banyak oleh Allah SWT, diperbanyak anak keturunannya oleh Allah SWT, dan anak keturunan yang banyak itu juga akan mendatangkan rezeki yang banyak bagi seseorang itu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kalian itu ada
taman-taman, kebun-kebun yang rindang, yang bisa dinikmati buah-buahan yang ada di dalamnya, yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan yang indah. Wa ja'alakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian itu anhara, sungai-sungai yang mengalir. Yang mana dengan aliran sungai itu akan bisa diambil manfaatnya baik untuk kebutuhan manusia maupun untuk kebutuhan tanaman maupun untuk kebutuhan dari hewan-hewan yang ada. Ini manfaat dari istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang hal ini diceritakan sebuah riwayat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau seorang ulama besar di masa tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Ada seorang konsultasi kepada beliau, ya, bahwasanya di tempatnya itu sedang paceklik, sudah lama tidak turun hujan sehingga paceklik. Maka apa jawaban Hasan Al-Basri rahimahullah taala? Beliau berikan anjuran untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang orang yang kedua, ya, juga konsultasi kepada beliau tentang masalah kefakiran yang ada pada dirinya. Rizkinya itu kok sempit, tidak diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ketiga mengadukan permasalahannya, bahwasanya dia tidak memiliki anak. Maka beliau kasih solusi, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang keempat mengadukan tentang kondisi dari sawah ladangnya yang tidak subur dan semisalnya, maka beliau juga kasih arahan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang merasa heran, kok setiap masalah solusinya cuma apa? Satu, yaitu apa? Disuruh perbanyak istighfar. Mereka tanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya kalau kalian istighfar, kalian tobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirimkan hujan yang deras yang bermanfaat bagi kalian. Allah akan perbanyak harta bagi kalian. Allah akan perbanyak anak keturunan bagi kalian yang bermanfaat bagi kalian. Allah akan berikan kepada kalian, yakni taman-taman, ya, kebun-kebun yang bermanfaat bagi kalian dan sungai-sungai yang mengalir yang memberikan faedah manfaat bagi kalian. Maka ini salah satu kunci dari terbukanya rezeki dan keberkahan rezeki seorang hamba, yaitu memperbanyak istighfar dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kelima, silaturahim, menyambung hubungan kerabat, ya, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, baik yang itu sangat dekat yang masih masuk kategori ahli waris maupun yang sudah bukan ahli waris tapi masih ada hubungan kerabat. Masalah silaturahmi ini, ya, ini banyak sekali diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga banyak menyebutkan tentang keutamaan dari silaturahmi. Di antaranya yang terkait dengan pembahasan kita, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsatallahu rizquhu wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menegaskan, man siapapun orangnya, sarrahu yang dia itu senang apa? Ayyubsatallahu rizquhu, untuk dibentangkan rizki baginya. Ya, siapa orangnya nggak senang kalau rezekinya dibentangkan, diluaskan, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita semuanya senang kalau rezeki kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya ingin dan senang rezekinya itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, wa yunsalahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, diberi manfaat pada asar pengaruh dari kehidupannya. Siapa yang ingin dua hal ini, falyasil rahimahu,
maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Ya, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Maka di sini jelas menunjukkan di antara kunci rizki supaya rizki itu adalah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ini menyambung hubungan silaturahmi. Kita harus memperhatikan betul tentang masalah ini, menyambung hubungan silaturahmi, yakni hubungan dengan kerabat keluarga kita. Ya, kalau dia sakit kita kunjungi, kita jenguk, atau bahkan mungkin secara berkala kita sambangi, kita berkunjung ke tempatnya, kita tanyakan tentang keadaannya. Kalau mungkin kita orang yang berlebihan rezeki, kemudian saudara kita, keluarga kita itu orang yang kekurangan rezeki, maka dikasih bantuan secara finansial. Kalau butuh bantuan tenaga, kita bantu tenaga dan lain sebagainya, ya. Dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita, ya. Dan semisalnya dari hal-hal yang sifatnya menyambung hubungan silaturahmi, maka hendaklah kita melakukannya. Ini akan memanjangkan umur kita dan juga ini akan menjadikan rezeki kita itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW juga telah mengingatkan yang dimaksudkan dengan menyambung hubungan silaturahmi itu bukan sekedar membalas yang setimpal. Dalam artian ketika saudara kita berbuat baik kepada kita, lalu kita membalas dengan baik pula, bukan itu yang dimaksudkan dengan silaturahmi. Silaturahmi yang yakni mendapatkan keutamaan seperti ini. Tapi lebih berat dari itu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu bukanlah orang yang sekedar membalas setimpal. Bukanlah orang yang sekedar membalas setimpal. Jadi bukan sekedar orang yang ketika keluarganya baik maka dia juga berbuat baik kepada keluarganya tersebut, kepada kerabatnya tersebut. Bukan itu. Walakinil wasil, akan tapi yang dinamakan orang yang menyambung, alladzi idza qutiyat rahimuh wa sholaha. Itu adalah orang yang ketika hubungan kekeluargaannya itu diputus oleh kerabatnya, maka dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Makanya tadi janjinya Rasulullah SAW itu janji yang luar biasa. Janji yang luar biasa. Diberi rizki yang banyak, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya, atau umurnya itu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau asar pengaruh dari kehidupannya itu masih mendatangkan manfaat meskipun sepeninggal dia, setelah dia wafat. Ini janji yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Maka untuk mendapatkan janji yang luar biasa ini butuh perjuangan. Perjuangan apa? Bukan sekedar membalas yang setimpal. Kalau kerabat kita baik pada kita, kemudian kita juga membalas baik padanya, itu biasa, itu suatu hal yang wajar kan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan di sini hal yang luar biasa, yaitu apa? Namanya menyambung silaturahmi itu ketika saudara kita memutus hubungan dengan kita, kita menyambungnya, kita menyambungnya. Ini mudah atau sulit? Ini sulit. Ini sulit. Ya, dibutuhkan kita untuk berjuang bisa menjalankan hal tersebut. Kita ucapkan salam kepadanya, dia tidak jawab malah melengos, tapi tetap kita ucapkan salam kepadanya. Ya, kita berkunjung ke rumahnya, ya, baru lihat kita langsung pintunya ditutup, misal langsung ditutup pintunya, nutupnya bukan pelan lagi, dibrak ya, dengan keras. Ya. Maka tetap disambung hubungan dengannya. Itu yang dimaksudkan dengan al-wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Memang berat, tapi janjinya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW juga luar biasa. Rizkinya akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umurnya pun diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang keenam, yakni sedekah. Sedekah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang fakir, miskin, yang membutuhkan bantuan kita. Kalau kita memiliki kecukupan rezeki, maka kita hendaknya semangat untuk bersedekah. Sedekah ini sebenarnya juga para ulama mengatakan tidak harus menunggu kaya. Ya, sedekah itu nggak harus menunggu kaya. Karena sedekah itu tidak disyaratkan harus banyak.
Sedekah itu bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak, ya tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Meskipun miskin, kita bisa pula untuk bersedekah, tapi sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Miskin itu tidak membatasi kita, tidak menghalangi kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah ini kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu, ya, sedekah apapun kata Rasulullah SAW tidaklah mengurangi min malin dari harta yang manapun. Min malin itu nas, pernyataan yang gamblang, yang tegas dari Rasulullah SAW, tidak ada pengecualian. Sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun. Kalau masalah sedekah itu tidak pakai hitungan matematis, ya. Tidak pakai hitungan matematis. Tapi ini janjinya Rasulullah SAW, itu wahyu dari Allah SWT. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Secara matematis ketika kita mengeluarkan uang 5.000, 10.000 untuk sedekah kepada orang miskin, itu kan matematisnya kan jelas berkurang 5.000, berkurang 10.000. Tapi jangan itu yang dilihat. Apa yang dibalik itu yang mungkin kita tidak menyadarinya. Ya. Betapa banyak kita terhindarkan dari berbagai macam mara bahaya karena sedekah yang kita lakukan. Dan itu seringkali kita tidak menyadari. Seringkali kita tidak menyadari tentang hal tersebut. Kita terhindarkan dari kecelakaan, terhindarkan dari suatu penyakit, terhindarkan dari tercurinya harta kita atau lain sebagainya karena sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita berikan. Bahkan dengan sedekah yang kita berikan itu kepada yang membutuhkan, itu juga akan mendatangkan rizki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Ya, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Anfiq, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, unfiq alaik, niscaya aku akan menafkahi kalian, niscaya aku akan memberikan kepada kalian gantinya." Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikanlah nafkah kepada orang lain. Ada nafkah yang wajib yaitu untuk keluarga kita, ada nafkah yang sunnah yang dianjurkan seperti sedekah untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Manfaat bagi orang lain lakukanlah. Unfik alik, niscaya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nafkah bagi kalian, bagi engkau. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian guru kita memberikan keterangan bahwasanya di masa kita sekarang ini konsep ini justru dipakai oleh orang-orang kafir. Konsep sedekah misalnya akan kembali banyak, ya, akan dapat kembali berlipat ganda dari pemberian tersebut, bantu orang lain. Ini diambil konsep ini oleh orang-orang kafir, kata sebagian dari guru kami. Mereka jasa konsep bisnisnya apa? Yani dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, ya, memberikan bantuan-bantuan sosial, dan itu terbukti. Padahal mereka orang kafir, padahal mereka orang kafir. Dengan bantuan-bantuan sosial yang mereka berikan itu, ternyata rezekinya justru menjadi berlimpah ruah. Semakin banyak omsetnya pun juga semakin meningkat. Ya, jalan-jalan rezekinya semakin terbuka. Itu fakta yang terjadi bahkan pada orang-orang kafir, ya, bahkan pada orang-orang kafir seperti itu. Ya, maka ini hendaknya kita sebagai seorang yang beriman meyakini tentang janjinya Allah SWT. Allah mengatakan apa? Anfiq unfiq alaik. Ya, berikanlah nafkah termasuk sedekah, niscaya aku akan berikan nafkah bagi kalian, akan aku ganti bagi kalian bahkan berlipat ganda. Jadi itu banyak terbukti kalau kita melihat keterangan-keterangan para ulama atau para penulis tentang masalah sedekah. Itu banyak sekali kejadian-kejadian nyata yang seperti itu. Orang bersedekah kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya 10 kali lipat. Biasanya 10 kali lipat. Itu sudah terbukti banyak orang yang membuktikan sedekah berapa kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Makanya termasuk kunci rezeki yaitu bersedekah.
Ya, bersedekah tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari kunci membuka rezeki yaitu doa. Ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk rezeki kita itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pintu-pintu rezeki, supaya rezeki kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti antara adzan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir, ketika awal turun hujan, dan waktu-waktu yang lainnya dari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalankan sebab-sebab supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, seperti misalkan kita ungkapkan ya Razzaq urzuquni, ya Allah, ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rezeki, urzuquni, berikanlah rezeki kepadaku, rizqan wasi'a, rezeki yang luas, mubarakah yang diberkahi, nafi'ah yang bermanfaat. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, ya terserah, Allah paham semua bahasa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebagian di antara kunci-kunci rezeki dan kunci-kunci keberkahan rezeki. Masih banyak yang lainnya, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita merojah ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.